Nun. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan pulpen? Setelah kenal huruf, diajarin cara nulisnya. Kenapa mereka bisa menulis? Karena mereka bisa iqra, membaca. Rasulullah itu ujiannya, tantangannya luar biasa di dalam berdakwah. Allah bersumpah dengan huruf nun. Kenapa nggak huruf yang lain? Ada juga huruf yang lain. Ain azim, bukan alif lam mim gitu kan. Ha ya ain sad. Ini korelasinya dengan al-muhassinat al-badi'iyah. Dalam ilmu balaghah itu ada sajaknya agar akhir dari ayat itu sesuai dengan ayat sebelumnya. Seperti saya pernah contohkan, ketika akhirnya S semua kan,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika ujungnya qaf, qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq. Qaf semua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, da semua. Masyaallah. Jadi bahwa memang Al-Quran itu bukan karangannya Rasulullah, bukan karangannya Nabi. Tak mampu Rasulullah membuat saja seindah ini. Jadi nilai sastranya terlalu tinggi kalau Al-Quran itu buatan manusia. Ini sama dengan nun. Allah bersumpah dengan huruf nun. Wal qalami wa ma yasturun. Dan Allah juga bersumpah demi qalam. Wa ma yasturun, dan apa-apa yang mereka menulis dengan qalam itu. Ada korelasinya ayat ini dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana bil qalam. Allah mengajarkan manusia itu dengan pena. Dengan pena lah Allah mengajarkan manusia. Mengajarkan tulis menulis. Apa yang diajarkan oleh Allah melalui pena itu? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Allah sampai bersumpah dengan pulpen? Karena sumber ilmu itu pertama dengan cara kita iqra, membaca. Apa yang harus kita baca kalau nggak ada tulisannya? Makanya menjadi sumber ilmu itu dengan cara kita membaca sesuatu yang ditulis. Maka Allah bersumpah dengan qalam. Artinya betapa pentingnya belajar membaca dan menulis. Membaca dulu apa menulis dulu? Belajar nulis dulu apa belajar baca dulu? Coba kalau kita masih kecil, anak-anak kita yang di PAUD, di TK, sama gurunya diajarin nulis dulu apa diajarin baca dulu? Baca dulu kali. Baca dulu ya, dikenal huruf satu-satu. Nun, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu maknanya. Satu persatu huruf dikenalkan bersama guru. Belajar membaca dulu. Makanya Allah berfirman, "Iqra." Belajar baca gitu, bukan belajar tulis. Baru korelasi dengan ayatnya wal qalam wa ma yasturun alladzi 'allama bil qalam. Jadi semua kita diajarkan dari kita kecil dulu. Guru kita mengajarkan kita membaca dulu. Setelah kenal huruf, diajarin cara nulisnya. A begini, B begini, C ini. Seperti itu gambaran. Hadirin yang dirahmati Allah. Fa innal qalama akhul lisan wa ni'matu minar rahman 'ala ibadihi.
salah satu rahmat yang Allah berikan untuk hambanya, di mana manusia itu diberikan kemampuan membaca dan menulis. Masya Allah, rahmatnya Allah itu bisa kita saksikan bagi saudara-saudara kita yang tidak melihat. Mereka itu tidak membaca dengan huruf melalui penglihatan matanya, tetapi dengan indera tangannya, braille. Bahkan ada saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, mereka banyak hafizul Quran, mereka yang hafal Quran, bahkan hafal ribuan hadis. Mata mereka boleh tidak melihat, tapi indera tangan mereka dan hati mereka bisa melihat. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemampuan membaca, kemampuan menulis itu nikmat dari Allah. Buktinya ada orang yang nggak bisa melihat, tetapi dia bisa membaca. Masya Allah. Maka bersyukurlah bagi kita yang diberikan panca indera penglihatan. Tapi berpikirlah, masa kita yang bisa melihat kalah dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat? Mereka bisa hafal 30 juz, padahal bacanya begini. Itu. Kemudian wal qalami wa ma yasturun, Allah bersumpah bukan hanya qalamnya, tetapi bersumpah dengan dari semua apa-apa yang mereka tulis dengan qalam itu. Ternyata orang bisa mengekspresikan keilmuannya itu dengan tulisannya. Kalau sekarang barangkali orang tidak hanya membaca buku, tapi bisa membaca melalui media-media sosial, ya, melalui online gitu. Jadi luar biasa, sampai Allah bersumpah demi tulisan-tulisan orang-orang yang menulis dengan qalam itu. Artinya apa? Begitu luar biasanya orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah sehingga dia bisa menulis. Oh, ternyata menjadi seorang penulis itu nggak gampang. Dan itu rahmatnya Allah, ada orang yang diberikan kemampuan menulis itu sampai bagus gitu tulisan-tulisan. Kenapa mereka bisa menulis? Karena mereka bisa iqra, membaca. Dengan keilmuan yang dia baca, yang dia pelajari dengan sebab membaca itu, banyak ilmu yang ada fi dhihnihi, di otaknya, yang kemudian disalurkan melalui tulisan-tulisannya. Bagaimana orang bisa menulis kalau dia nggak bisa, kalau tidak ada ilmu di dalam pemikirannya, di dalam otaknya. Bayangkan para ulama-ulama yang bisa mengarang kitab sampai 30 jilid, 40 jilid. Kayak ini Safwadut Tafasir, Syekh almarhum belum meninggal, Dr. Ali As-Sabuni. Ini Safwadut Tafasirnya ini sampai 5 juz. Tulisannya itu bagaimana tulisannya? Para ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Ghazali dalam Ihya-nya misalnya, itu kan mereka bisa menumpahkan segala apa yang ada di tulisannya itu karena ada di otaknya. Dan apa yang dituliskan oleh seseorang itu
sesuai dengan apa yang ada di dalam otaknya. Kalau otaknya otak mesum, yang ditulis ya. Kalau otaknya ahli kimia, yang akan ditulis ya hal-hal yang berbau-bau kimia. Kalau ahli fisika, fisika. Kalau ahli sosiologi, sosiologi. Kalau ahli nahwu, ya yang tulis nahwu. Tergantung apa yang ada di dalamnya. Makanya iqra, bacalah. Semakin orang banyak membaca, semakin banyak macam tulisan yang dia tulis. Itulah kenapa iqra dulu baru bicara tulisan, baca dulu baru bicara tulisan. Oke, sampai di situ. Kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maknya di sini mak nafi. Allah bersumpah dengan huruf nun dan bersumpah dengan kolam dan apa-apa yang mereka tuliskan dengan kolam itu. Dari sumpah itu apa yang Allah ingin sampaikan? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Laisat ya Muhammad, lasta ya Muhammad bifadlillah wa in'amihi 'alaika bin nubuwah bimajnun. Kama yaqulul jahlatul mujrimun. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang benci kepada Rasulullah, mereka mengatakan Muhammad bocah gila, stres, ayan. Orang gila jangan didengerin. Masa orang nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar? Nah, ini kan bicara. Allah mengajarkan kepada kita untuk baca tulis. Tetapi Rasulullah sendiri ummi, buta huruf. Rasulullah, ana biqari, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa tulis. Karena memang Rasulullah nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk di PAUD, nggak pernah di SMP, SMA. Rasul nggak pernah belajar, nggak punya ijazah Rasulullah. Siapa kemudian yang mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mengajarkan itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari, baca, saya nggak bisa baca. Baca kan? Gitu kan bahasa kita ini. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dituntun sama Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikutin sebelum. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Rasulullah nggak pernah belajar etika, nggak pernah belajar akhlak. Tapi semulia itu akhlaknya. Siapa yang mengajarkan? Rabbi, Tuhanku, dengan akhlak yang terbaik. Sehingganya orang-orang jahiliyah ketika itu mengatakan, ayat bego kali itu dia. Sekolah kagak, belajar kagak, kok bicaranya begini gitu. Usurupan kali dia ini. Itulah yang membuat orang-orang jahiliyah gak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena bukan seperti orang yang gak berpendidikan, bukan seperti orang yang gak belajar akhlak, belajar etika. Akhlak Rasulullah begitu mulia dari sejak kecil. Keilmuan Rasulullah begitu tingginya dibandingkan dengan orang-orang yang ada ketika itu. Nah, ini yang membuat mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang gila, orang yang stres. Maka dijawab oleh Allah sebagai bantahan dari pernyataan orang-orang kafir kepada Rasulullah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
Muhammad, engkau itu bukan orang gila dengan sebab nikmat Tuhan. Engkau bukan orang gila wahai Muhammad. Biarkan mereka bicara apapun. Mereka menganggap Rasulullah itu orang yang gila. Sampai orang-orang kafir bilang begini dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Muhammad, yang katanya diturunkan Quran kepadanya tuh orang gila. Maka dibantah oleh Allah. Qala Ibnu Uthiyah, hada jawabul qasam. Ini merupakan jawab qasam dari Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad betul-betul ada pahala yang tidak ada tara bandingnya. Begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Wa inna laka lathawaban ala ma ihtamilta min al-adha fi sabil tablighi da'watillah ghairu ma'qul wala manqus. Rasulullah itu ujiannya, tantangannya luar biasa di dalam berdakwah. Dibilang gila, disambitin, bahkan sampai pada akhirnya Rasulullah karena begitu sudah banyaknya pengikut-pengikut beliau dibaikot. Cuman ketika itu Rasulullah nggak punya rekening, jadi rekeningnya nggak ditutup. Sampai begitunya tuh, dibilang gila, dibaikot, disambitin, dihujat. Begitu banyak pengorbanan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan penghargaan kepada Rasulullah. Ini sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah yang dibilang gila, yang disakiti, yang dicaci. Muhammad, kamu gak gila. Bahkan apa yang sudah kau perjuangkan, pasti kamu akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Nah, ini kan menjadi tadzkirah buat kita. Artinya, pertama memang orang mengajak kebenaran itu selalu ada tantangan. Yang kedua, bahwa orang-orang yang mengajak kebenaran itu, dia itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin, siapa orang, kata Rasulullah, yang menunjukkan, bukan ngajak, baru nunjukin saja, kepada kebaikan. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kata Rasulullah, ka'ajri fa'ilihi. Maka kalau ada orang yang ditunjukkan kepada kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan, kata Rasulullah, orang itu akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau ada 10 orang yang kita ajak kepada kebaikan, kemudian 10-10-nya melakukan kebaikan, 10 itulah kita juga mendapatkan kebaikan. Tidak akan pernah putus-putus kebaikan yang kita dapatkan. Makanya kewajiban bagi kita untuk saling mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila rabbika bil mau'izati ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita akan menjadi umat yang terbaik kalau kita selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Jadi misi kita bahwa setiap kita punya kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau tadi diumumin
Hadirin melalui speaker, udah saatnya kita bangun. Yang masih tidur, ayo bangun. Yang sudah bangun, tidur lagi. Ayo, yang belum pada bangun. Kita sholat subuh. Kemarin di musola saya khair apa, di musola saya speakernya mati 2 hari. Ya selama itu juga sepi musola. Jadi pengaruh speaker luar biasa ya. Jadi orang dianggapnya kalau nggak ada speaker nggak ada yang sholat gitu. Masya Allah ya begitu benar. Jadi kalau nggak ada suara speaker berarti nggak ada yang sholat. Jadi pengaruhnya luar biasa. Nah makanya kalau ada yang pagi-pagi kayak Ustaz Ahmad pagi-pagi, ayo kita bangun, kita subuh, wah itu sebanyak orang yang datang, sebanyak itu dia akan mendapatkan kebaikan. Banyak yuk ngaji yuk, pagi ngaji yuk, malam Senin ngaji yuk, ngajak doang kita. Kalau dia sampai ikut, kita dapat kebaikan. Itulah yang diajarkan Allah kepada baginda Rasulullah, bahwa kewajiban kita untuk selalu kewajiban Rasulullah untuk selalu berdakwah. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala betul-betul, lamnya lam taukid, namanya nun taukid, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala betul-betul engkau Muhammad khuluqin 'azimin, memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang agung. Jadi dibantah oleh Allah kalau Muhammad itu nggak bermoral, nggak berakhlak, orang gila, nggak berpendidikan. Oh tidak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Adabin rafi'an, adab atau etika yang tinggi. Allah menciptakan baginya fadilun karimun, memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Di antaranya yaitu Rabbul Izzati Jalla wa Ala yasifu Muhammadan bihadzal wasfil jalil. Maka dengan Allah yang maha mulia, Rabbil Izzah, demi Tuhan yang memiliki kemuliaan dan keagungan dan ketinggian, yang memberikan sifat kepada Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang tinggi, dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qad kana min khalqihi sallallahu alaihi wasallam al-'ilm wal hilm. Ini bentuk khuluqun 'azim, akhlak yang tinggi yang diberikan oleh Rasulullah. Pertama, ilmu. Memang Rasulullah pada awalnya ummi, nggak bisa tulis. Sengaja Allah ciptakan seperti itu. Kenapa? Sehingga manusia itu yakin, saya yakinnya bahwa Al-Quran ini bukan karangannya Nabi. Kalau Nabi misalkan gelarnya S5 dan profesor doktor luar biasa, pandai menulis, boleh jadi orang itu sih kerjaan Muhammad tuh dia yang nulis. Tapi kan kenyataannya Rasulullah ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Yang mengajarkan nulis dan baca itu Allah. Mana mungkin Rasulullah membuat-buat karangan-karangan Quran seperti itu. Dan diberikanlah Rasulullah itu ilmu. Allah langsung yang mengajarkan. Nah, ilmu itu salah satu kemuliaan akhlak yang diberikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah, diantaranya ilmu. Sampai luar biasa ketika Al-Quran dan Sunnah tentang hadis berbicara tentang ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau, man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku,
di tengah-tengah rusaknya umatku, falahu ajru bi'ati syahidin, maka kata Rasulullah, bagi orang itu yang menghidupkan sunnahku di tengah rusaknya sunnahku, Allah berikan pahala baginya seperti 100 orang yang gugur di dalam medan peperangan membela agama Allah. Wa min akbari sunnati, kata Rasulullah, dan sunnahku yang paling besar itu ihya'ul ilmi, kata Rasulullah, menghidupkan ilmu. Jadi gak ada lagi sunnah yang paling besar kecuali menghidupkan ilmu, meramaikan majlis-majlis ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan majlis ilmu itu taman surga. Wa idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman surga, farta'u, mampir di situ. Sahabat nanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga? Jika kalian melewati taman-taman surga, mampir. Ada sahabat yang nanya, apa itu taman surganya ya Rasulullah? Hiya riyadul jannah. Itu apa? Hiya majalisul ilm, yaitu majlis-majlis alim. Dan ternyata memang terlihat sekali sekarang. Coba kita perhatikan anak-anak generasi kita ini, barangkali harus kita evaluasi. Kira-kira udah bisa mandi hadas besar belum? Yang kayak gini kan anak-anak sekarang udah. Batasan haid seperti apa, awal mula haid seperti apa, dan bagaimana ketika mereka haid. Itu kewajiban orang tuanya juga. Karena banyak anak-anak kita yang cara mandi hadas besar aja nggak bisa. Kenapa sampai begitu? Ya karena nggak belajar gitu. Ihya'ul ilm itu nggak ada. Ini kita ngeri nih anak-anak kita. Terkadang ada anak-anak kita ya, kalau ditanya doa sujud hafal nggak? Nggak bisa. Niat puasa aja nggak bisa. Nah ini kan jadi PR buat kita. Kalau yang nggak banyak yang nggak bisa baca Quran, mah banyak kali, banyak kritik. Ya anak-anak yang dari kecil nggak pernah sama sekali diajarin orang tuanya gitu, paling timbang-timbang doang, masya Allah. Makanya menuntut ilmu itu menjadi bagian sunnah yang terbesar. Yang kedua, Rasulullah itu diberikan hilim, al-ilim wal hilim. Rasulullah itu penyabar, penyantun, sabar, penyantun. Apalagi wasyiddatul haya, keagungan akhlak Rasulullah itu malunya luar biasa. Saya pernah sampaikan sering sama ibu-ibu, Rasulullah itu pernah waktu berjalan, kemudian jubah beliau seperti ini, gamis gitu, tertiup angin bawahnya sampai terangkat, sampai Rasulullah itu betisnya kelihatan, betis. Saya mau tanya, batas aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar ke dengkul. Berarti kalau orang pakai kolor nutup aurat belum? Belum. Jadi nggak boleh kalau orang laki-laki itu pakai celana kolor, nggak boleh. Kecuali di rumah. Apalagi sama istri nggak pakai kolor nggak apa-apa. Ini aurat tuh. Pusar ke atas bukan aurat. Kalau orang laki-laki telanjang misalkan gitu, ya nggak dosa sih. Cuma etikanya nggak pantas. Apalagi yang katanya udah gelembur-gelembur.
Udah gak enak banget diliatin. Ini badan bukan aurat. Aurat itu mulai dari pusar sampai dengkul. Makanya kalau bisa mah jangan pakai kolor. Kalau bisa, itu kan aurat. Saya mau tanya, sekarang kalau betis aurat bukan? Betis, aurat bukan betis? Bukan aurat kan? Itu luar biasa. Rasulullah ketika jubahnya keangkat tuh, cuma kelihatan betisnya merah, mukanya kemalu-maluan. Cuma kelihatan betis. Nah sekarang kalau ibu-ibu auratnya dari mana sampai ke mana? Seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Masya Allah. Kalau kita nongkrong di depan tuh, di selamat datang tuh, di Mujahidin tuh depan, duduklah di situ. Kita hitung ibu-ibu yang naik motor, yang memakai celana kolor sampai di atas dengkulnya, kira-kira hitung sehari berapa orang? Masya Allah. Itu aurat bukan? Buat perempuan betis aja aurat. Apalagi kalau sampai pakai celana kolor kemana? Lakinya nggak marah. Kalau paha bininya itu dinikmatin laki-laki lain, bangga dia. Jadi tontonan orang. Padahal suami yang model begitu kata Rasulullah, jangankan masuk surga, baunya aja Allah haramkan. Jangankan masuk surga, baunya Allah haramkan bau surga. Kalau laki-laki, para suami, biarin aja tuh istrinya auratnya dibuang kemana-mana, ditonton, diliatin, dinikmatin oleh laki-laki lain. Harusnya marah dong. Itu namanya suami yang punya izzah, punya kemuliaan. Buset deh, bahasa deh bojongnya gitu. Aurat bini gua dinikmatin orang, marah harusnya gitu kan. Jangan dibiarin. Coba lihat tuh, ntar kalau pulang dari sini kan rame-rame dah duduk di situ dan kita hitung ya. Kira-kira berapa tuh perempuan-perempuan yang udah nggak malu gitu. Tanda-tanda hari akhir itu Allah angkat malu dari hati para wanita-wanita. Kalau orang laki-laki pakai celana kolor segini nggak ada yang nafsu. Tapi kalau perempuan kan beda. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kata Quran memang begitu. Laki-laki itu diberikan oleh Allah rasa cinta kepada syahwat kepada perempuan. Memang begitu. Nah, makanya harus dijaga. Nah, wal hilim itulah sifat keagungan akhlak Rasulullah, wa syiddatul haya sifat malu, wa kathratul ibadah banyak ibadah, was sakha dan Rasulullah itu dermawan. Dan saya pernah sampaikan di sini, ternyata kita dengan Rasulullah bedanya sedikit. Itu kan dulu kita bahas. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit-sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Berarti beda kita dengan Rasulullah sedikit. Rasulullah makannya sedikit-sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Berarti kita dengan Rasulullah bedanya sedikit. Itulah Rasulullah kasratul ibadah, banyakin ibadah. Sampai Rasulullah itu kakinya pada bengkak saking lamanya berdiri dalam sholat. Ada sahabat saya pernah cerita yang ikut sholat berjamaah, pengen ikut Rasulullah berjamaah. Rasulullah nggak pernah kalau sholat sunnah itu mau diikutin karena nggak bakalan sanggup. Ada yang ikut sama Rasulullah, selesai Fatihah, dia mengira bahwa Rasulullah baca surah Al-Baqarah ayat ke-100, Rasulullah pasti ruku. Ternyata nggak ruku sampai khatam Al-Baqarah. Ruku udah selesai Al-Baqarah, disambung lagi dengan surah An-Nisa. Ya, nambah lagi An-Nisa sampai diceritakan sahabat itu was-was kapan rukunya ya. Lagian lu sotoy banget sih mau ikut Nabi sholat gitu kan. Nah, akhirnya surah An-Nisa selesai, dia mengira bahwa Rasulullah akan ruku. Rasulullah tambah lagi dengan surah Ali Imran. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaatnya Rasulullah hampir 7 juz. Bayangin tuh.
Coba kalau tarawih kita begitu tuh, wah cakep. Tinggal imamnya sendiri. Nggak ada yang sanggup ikut Rasulullah. Sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, lima tasna'. Oh begini-gini amat sih ya Rasul. Ibadah sampai begini amat. Bukankah Allah sudah jaminkan kau menjadi ahli surganya? Kenapa sampai begini-gini amat gitu kan? Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sampai begitu tuh. Itu akhlaknya Rasulullah, diberikan ilmu oleh Allah, Allah yang mengajarkan dari awalnya ummi, diberikan sifat kesabaran, punya sifat malu, syadidul haya wa tawaddu'. Rasulullah orang yang paling malu dan paling tawaddu', paling rendah hati. Kemudian Rasulullah itu diberikan akhlak mulia Rasulullah, kasratul ibadah, banyaknya ibadah, was-sakha, memiliki sifat yang dermawan. Masya Allah. Inilah salah satu contoh-contoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini memberikan jawaban dari pernyataan orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin ketika itu yang benci kepada Rasulullah. Dikatakan bahwa Rasulullah orang gila, orang yang berpendidikan, Rasulullah dan sebagainya. Maka dijawab oleh Allah, ma anta bimajnun. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. 3 ayat ini kita baca, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Nun, juz ke-29. Nggak ada yang bertanya kan? Nggak ada, masih udah adem. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau dibahas? Nggak ada? Baik, mari sama-sama kita tutup dengan kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, بكرامة الفاتحة، بشفاعة الفاتحة، بمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب البركة، افتح لنا أبواب السلامة. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعباده يغفر ويرحم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mau pulang makanya pulang tahu.